Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valda Alexia dari kelas 1D dengan NIM 25046, mahasiswa Aralet Prindo dengan jurusan refraksi optisi. Dalam tugas biokimia saya kali ini, saya akan menyajikan review dan analisis mendalam terhadap jurnal berjudul The Impact of High Fat Diet on Eye Health. Fokus kita kali ini adalah membedah mekanisme biokimia di balik diet tinggi lemak dan bagaimana ia memicu stres oksidatif yang berdampak negatif pada kesehatan mata. Latar belakang permasalahannya peningkatan HFD, pola makan tinggi lemak global misalnya diet ketogenik meningkat dan berkolerasi dengan penyakit degeneratif. Vulnerabilitas mata, retina, dan RPE sangat rentan karena sangat aktif secara metabolik, lalu kandungan lipid yang tinggi dan terpapar stres oksidatif terus-menerus. Tujuan tinjauan ini menjelaskan hubungan antara diet tinggi lemak dan risiko pengembangan penyakit mata. Metodologi mekanisme inti. Metodologi tinjauan literatur sistematis terhadap 64 artikel, PubMed, Scopus, dan Web of Science hingga tahun 2025. Mekanisme kerusakan HFD, salah satunya ada gangguan metabolisme lipid yang mengakibatkan akumulasi kolesterol dan ester kolesterol di retina dan RPE. Lalu yang kedua ada stres seluler, memicu stres oksidatif, peroksidasi lipid, dan disfungsi mitokondria. Dan terakhir ada peradangan kronis, aktivasi jalur inflamasi, ada NFKB, NLRP3, inflamasom. Selanjutnya ada HFD dan degenerasi retina atau AMD. AMD penyebab utamanya adalah kehilangan penglihatan yang tidak dapat dipulihkan pada lansia. Kaitannya dengan HFD, AFD menyebabkan penimbunan lipid menyerupai drusen di RPE dan atau koroid pada model hewan, memicu kerusakan dan disfungsi RPE yang signifikan, mengaktifkan proses kematian sel terprogram seperti piroptosis melalui NLRP3, inflamasom. Peran omega 3-nya adalah asupan PUFA omega 3 yang lebih tinggi seperti DHA atau IPA dikaitkan dengan penurunan resiko AMD dini. HFD dan permukaan mata. Mata kering dan katarak. Sindrom mata kering atau DES, HFD merusak permukaan okular, mengurangi produksi air mata, hilangnya sel goblet, dan mengganggu fungsi meibomian gland. Mekanismenya mendorong polarisasi makrofag ke fenotipe M1 yang proinflamasi. Solusi omega 3-nya suplementasi meningkatkan stabilitas lapisan air mata atau TBUT dan memperbaiki gejala, terutama pada kasus disfungsi meibomian gland atau MGD. Katarak, HFD-nya asupan lemak total dan kolesterol yang tinggi dikaitkan dengan peningkatan resiko katarak. HFD dan kesehatan mata lainnya seperti miopia dan glaukoma. Miopia atau rabun jauh, HFD asupan lemak jenuh atau kolesterol yang tinggi berkolerasi dengan peningkatan panjang aksial mata atau pemanjangan bola mata. Perlindungan omega 3-nya, omega 3 atau PUFA dapat memperlambat progresi miopia, melindungi struktur koroid, dan mengurangi resiko miopia tinggi. Glaukoma, HFD diet tinggi lemak atau kalori meningkatkan resiko glukoma, terutama glukoma tegangan normal. Perlindungan omega 3, asupan omega 3 yang cukup dikaitkan dengan penurunan resiko dan mampu menurunkan tekanan intraokuler atau IOP melalui peningkatan aliran aqueous humor. Omega 3 juga memberikan efek neuroprotektif pada sel ganglion retina. Kesimpulan dan rekomendasi dari jurnal tersebut, kesimpulan utamanya adalah diet tinggi lemak adalah faktor risiko signifikan yang merusak mata melalui jalur metabolisme lipid, peradangan, dan stres oksidatif. Lalu rekomendasi dietnya, batasi konsumsi total lemak dan lemak jenuh yang berlebihan, pertahankan rasio omega 3, omega 6 yang seimbang, pertimbangkan suplementasi asam lemak omega 3, IPA, dan DHA untuk mendukung integritas retina, stabilitas lapisan air mata, dan regulasi IOP. Lalu arahan penelitian untuk masa depan diperlukan uji klinis terkontrol yang lebih baik dan studi mekanistik untuk menetapkan pedoman nutrisi berbasis bukti yang pasti untuk kesehatan mata. Sekian dari video tugas biokimia saya. Mohon maaf apabila ada pengucapan atau penyebutan nama yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.